Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Ini ada sesuatu yang menurut saya ini penting ya, untuk lagi-lagi kita menghadirkan sebuah fakta bahwa sosok Abdus Salam Panji Gumilang adalah memang ya sosok yang sangat fenomenal, fenomenal ya. Namun juga tidak hanya fenomenal, beliau itu adalah orang yang betul-betul memiliki kedekatan secara pemikiran dengan Soekarno ya. Karena kalau dilihat dari pemikirannya, kemudian tindakan-tindakannya itu persis pemikiran atau tindakannya yang dilakukan oleh juga Soekarno ya. Salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh adalah Abdus Salam Panji Gumilang itu menerapkan atau menanamkan kepada seluruh santri. Contoh saja lagu Indonesia Raya tadi bukan lagi yang seutuhnya, yang utuh adalah 3 stansa. Ini kan lagu Indonesia Raya, dan di situ ada jiwa kebangsaan yang dipangkas. Ada yang perintah, ada versi 3 stansa. yang memainkan dunia ini. Dia tidak mau stansa kedua dan ketiga dimasukkan. Tahun berapa? Tahun 1965. Dinyanyikan oleh kebanyakan orang ya, termasuk 1960 negara ya, pemerintah. Dia minta 65 dalam hal ini. Dia minta stansa 2 dan 3 jangan dimasukkan. Karena di situ acara kenegaraan seperti kembali kan nyanyi situ. Hati HUT kemerdekaan. Kalau Anda cinta bangsa. Sekalipun ya, itu stansa 2 dan Indonesia Raya ada maksudnya. hanya 1 stansa. Kalau itu saja mereka bisa atur, lalu apa? Terus mengenai Pancasila. Lalu seperti apa? Coba bayangkan, di dunia cyber tidak ada jiwa Pancasila. Atau mengapa lagu asli, versi asli 3 stansa, kemudian dirubah menjadi satu stansa saja? Ini pastikan ada tujuan atau ada sebuah Indonesia Raya. Hadirin, baik ada yang hadir di tempat acara pihak-pihak yang menginginkan sebetulnya untuk berdiri. masyarakat Indonesia tidak lagi mencintai bangsa dan negaranya dalam hal ini. Itu sudah pasti ya, karena dari lirik lagu 3 stansa itu sangat, kalau kita hayati, ini luar biasa gitu ya, menandakan betapa hebatnya Indonesia, menandakan betapa subur makmurnya Indonesia ya. Bagi Anda yang tidak pernah tahu tentang lagu Indonesia Raya 3 stansa, tentu Anda tidak percaya, tapi cobalah Anda ya cerdas sedikit ya, cerdas dengan searching di YouTube, tinggal tulis saja ya lagu Indonesia Raya 3 stansa. Itu luar biasa hebatnya. Maka pantas oleh Abdus Salam Panji Gumilang lagu Indonesia Raya 3 stansa itu dijadikan sebuah doa setiap pagi oleh seluruh sivitas Mahat Al Zaitun. Tidak hanya santri ya, karyawan pun demikian ya, disuruh menjadikan lagu Indonesia Raya 3 stansa itu sebagai doa dalam memulai kegiatan, dalam memulai aktivitas. Karena memang di dalamnya tergantung doa ya. Di situ dinyatakan bahwa Indonesia ada sebagai tanah pusaka ya kan, tanah yang sakti, tanah yang suci, luar biasa ya, membangun semangat kebangsaan yang luar biasa.
Dan ini sebuah real story di mana satu-satunya pendidikan, lembaga pendidikan yang selalu menanamkan atau selalu menyuruh santri dan santriwannya menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa setiap pagi hanya di Al Zaitun, ya. Dan itu sudah sejak lama, sudah dilakukan sejak lama, sejak berdiri, ya. Bukan baru-baru ini saja. Nah, itu juga sebuah fakta di mana sebetulnya Al Zaitun adalah sungguh-sungguh membangun, ingin menjadikan generasi bangsa Indonesia sebagai generasi yang cinta akan negara dan bangsanya. Jadi bagi orang-orang yang menuding Abdus Salam Panji Gumilang adalah orang yang terafiliasi NII dan ingin memberontak pada negara, itu orang yang tidak waras secara akal, ya. Itu adalah orang-orang yang syirik dan dengki, ya, dan tidak melihat fakta. Itu adalah orang-orang korban daripada simulakranya Leni Siregar, Imam Supriyanto, kemudian si Kaidar, Umar Abduh, ya, Taufik Hidayat. Itu adalah korban-korban mereka itu, ya, yang selalu memframing, membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah benar padahal tidak pernah ada, tidak pernah terjadi gitu. Simulakra, itulah simulakra, ya. Cerdas dan sehat dalam berpikir, itu yang akan menyelamatkan bangsa dan Indonesia, ya. Itu baru dari sisi lagu saja, ya. Sampai-sampai di era kementeriannya pendidikannya Nuh, Muhammad Nuh, ya, Indonesia Raya 3 stansa itu sudah diberikan surat edaran, ya, kepada seluruh sekolah-sekolah agar menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Namun sampai saat ini belum semua, ya, sudah ada yang mengikuti tapi belum semua. Lalu di mana pemerintah dalam hal ini? Yang katanya cinta negara, yang katanya Pancasilais, yang katanya macam-macam lah, ya. Negarawan, di mana tuh Mahfud MD? Seharusnya Mahfud MD memberikan sebuah penekanan yang mengkawal gitu. Yang begitu-gitu tuh Pak Mahfud diurusin gitu loh, ya. Pesantren ngeruki udah jelas pimpinannya teroris, nggak ditutup. Al Zaitun yang jelas nasionalis Pancasilais pakai mau ditutup, mau dibina, mau diambil alih, apa itu, ya? Itu kan aneh gitu. Cara berpikir yang nggak sehat lah itu, ya. Si Bahar tuh kerjanya cuma teriak-teriak aja gitu kan, dibiarin aja, ya kan. Apa karena mau pemilu mengharapkan suaranya? Untuk apa itu PA 212 itu? Nggak ada peranannya di bangsa dan negara ini, cuma teriak-teriak aja, kafir-kafirin orang, ya kan? Membuat gaduh. Yang berbeda paham dengannya, apalagi berbeda iman, kafir, kafir aja. Itu dia, ya. Jadi kalau kita mau jujur dan mau bicara sesuai fakta, sebetulnya betul kata Koni Rahakundini Bakri bahwa
Indonesia membutuhkan Panji Gumilang, ya. Itu koniraha kundini bakri, ya. Indonesia itu membutuhkan orang-orang seperti Abdul Salam Panji Gumilang yang selalu berpikir dan berbuat untuk bangsa dan negaranya. Bukan dengan uang pemerintah, tidak dengan APBN. Kalau dengan APBN mah sudah nggak hebat namanya. Tidak menggunakan dana APBD, tidak menggunakan APBN, tapi berbuat untuk bangsa dan negara. Lalu kalian-kalian yang katanya negarawan, yang katanya pejabat ya pakai B bukan pakai H. Kok mempersekusi orang yang jelas-jelas berbuat baik, ya, berkontribusi kepada bangsa dan negara, membantu negara, membantu pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan ketersediaan pangan melalui program pertanian terpadunya, melalui program green ekonominya, melalui program blue ekonominya. Kok kalian persekusi? Kok kalian katakan uangnya tidak jelas dari mana, uangnya hasil terindikasi korupsi dana bos, mana cukup dana bos 55M dikonversi dengan gedung sekolah aja tuh, ya. Dana bos 55M dikonversi dengan gedung asrama putri dan asrama putra yang ada di Mat Al Zaitun, itu nggak cukup, apalagi dengan sarana prasarana yang lain, ada lapangan bola, ya kan? Bagaimana cara berpikir seorang pejabat negara mencurigai dana bos 55M, diselewengkan, padahal pendidikan berjalan dengan baik, sarana dan prasarananya sangat lengkap gitu ya. Benar-benar. Coba berpikir yang sehat, cerdas dan bersih hati. Orang seperti Abdul Salam Panji Gumilang itu bukan dimusuhi, disupport, selamatkan pemikiran-pemikirannya. Bagaimana? Katanya nasionalis, Pancasilais, di mana nasionalis dan Pancasilaisnya? Panji Gumilang lah orang yang paling Pancasilais. Dia menerapkan nilai-nilai dasar negara. Oleh karena itulah dia tidak pernah mencaci maki siapapun yang berbeda pemahamannya dengannya. Dia tidak pernah mencaci maki, dia tidak pernah mempermasalahkan orang yang berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, berbeda suku. Tidak pernah. Itu kan Pancasilais namanya. Siapa yang lebih Pancasilais dari Abdul Salam Panji Gumilang? Katakan. Tidak ada. Pondok semua. Abdul Salam tidak pernah menjelekkan siapapun, sekalipun dia dijahati, dikriminalisasi. Abdul Salam Panji Gumilang tidak pernah melihat orang lain, melihat manusia dari sisi negatif, tidak pernah. Dia betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara Indonesia Pancasila.
Dia merajut sebuah persatuan. Dia merajut sebuah perbedaan. Dia tidak pernah memaksakan orang untuk sama pandangannya dengan dirinya. Begitu juga dia menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia agar tidak memaksa siapapun, memaksa orang lain untuk mempunyai pemikiran dan pendapat yang sama, karena itu ada sesuatu pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah keyakinan tidak bisa dipaksakan. Sebuah pemahaman tidak bisa dipaksakan untuk sama. Itulah yang diajarkan. Di mana pelanggarannya, di mana sesatnya? Meski hari ini dia harus berada di jeruji besi, ribuan santri menanti kedatangan atau kembalinya sang tokoh toleransi yang selalu memberikan tunjuk ajar kepada seluruh sivitas akademika Mahat Al-Zaitun agar menghormati norma-norma kemanusiaan, agar menghormati norma-norma kesusilaan. Tidak pernah diajarkan untuk membenci siapapun. Tidak pernah diajarkan untuk membenci agama apapun. Itulah Islam yang menebarkan rahmat kepada seluruh alam, siapapun dia, karena semua adalah alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keyakinan yang ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika Mahat Al-Zaitun. Berikut ini saya akan tampilkan sebuah video dari seorang jenderal polisi bernama Irjen Pol Dharma Pongrekun. Dialah yang membongkar bahwa ternyata sebenarnya lagu Indonesia Raya 3 stansa itulah yang seharusnya dinyanyikan oleh bangsa Indonesia dalam setiap event-event kenegaraan. Apakah eksekutif kita tidak mengerti hal ini? Apakah legislatif kita tidak mengerti akan hal ini? Lalu pada ngapain aja kalian? Ini adalah rahasia untuk memajukan Indonesia. Maka lagu Indonesia Raya 3 stansa harus ditanamkan kepada seluruh hati sanubari rakyat Indonesia. Demikian, salam toleransi, sehat, damai selalu.